Yang terakhir wa dzakarahumullahu fiman indah. Nah, mungkin hamba-hamba Allah yang senang kumpul di rumahnya untuk belajar Al-Quran, ngaji bareng, mungkin di akhirat akan disebut-sebut nama mereka di tengah-tengah hambanya yang mulia itu para malaikat. Nah, minimal 4 Pak ya, minimal 4 kebaikan yang insya Allah kita peroleh niki detik niki mau nih. Kumpul kita ini insya Allah manfaat. Apalagi sampun kita awali. Nah, sampun kita awali dengan apa? Salat maghrib berjamaah. Itu sangat luar biasa Pak. Kadung wis salat wajib itu dilakukan di rumah Allah, itu pasti tepat waktunya itu di awal waktu. Sehingga salat kita maghrib ini menjadi amal Pak, menjadi sholat terbaik Pak di sisi Allah. Di mata Allah menjadi sholat terbaik, sehingga sholat kita mendapatkan nilai yang lebih gitu ya. Karena kita kerjakan berjamaah. Kalau sendiri 1, kalau berjamaah 27 pahala. Pokoknya luar biasa Mbak. Satu atau saat niki mawon ya, niki kita sudah memperoleh sebuah kebaikan yang kuatah Pak. Makanya insya Allah Pak, wis tah mboten rugi bapak-bapak, ibu-ibu kalau menghadiri majelis ilmu ini yang mungkin setiap malam Kamis Pak ya. Berarti setiap malam Kamis kalau kita dugi teng masjid niki ngikuti sholat jamaah, ngikuti pengawasan, wis kuatah Pak. Nah, mungkin enten ilmu lagi nanti yang akan kita peroleh. Apalagi kalau niat Pak ya, niatnya awake dewek saking griya wau memang sudah diniatkan ngaos nuntut ilmu lewat pengawasan niki karena Allah. Nah, maka langkah kita itu sudah merupakan sedekah. Kegiatan kita itu akan mengubah status kita nanti Pak. Dari orang yang biasa menjadi mujahid. Karena kata Rasulullah kan, man kharaja bi talabil ilmi fa huwa fisabilillah. Orang yang keluar rumah menuntut ilmu karena Allah itu sudah berjalan di jalan Allah. Sama dengan mujahid. Kemudian mungkin kalau kita bukan mungkin Pak ya, yang namanya meninggal itu sudah urusan Allah. Kemudian di tengah jalan, di tengah perjalanan kita menuntut ilmu ini kita kecelakaan dan meninggal dunia, kan status kita sudah berubah ya. Itu sangat luar biasa. Nah, Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian yang berbahagia, sekali lagi alhamdulillah ya. Niki merupakan rahmat Allah, niki kasih yang Allah Pak. Karena tidak semua saudara-saudara kita bisa melakukan yang sama dengan kita. Berarti saudara kita nggak bisa memperoleh kebaikan yang kathah niki seperti kita. Nah, kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada istri-istrinya dan anak-anaknya, juga kepada para sahabat dan seluruh umatnya yang tetap istiqomah mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, nah pengawasan niki wau pun disampaikan nih. Napa temane? Karena sonten niku Pak Suharyono WA teng kula nedhi judul to temahe napa niki. Pun kula sokani mawon niku wau disampaikan. Tema ini niku terjebak dalam kemacetan. Wah, aneh tema ini. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kula ajeng tanglet krin. Sinten Pak? Nate terjebak teng kemacetan wonten Pak, Bu? Kadung ning desa-desa kaya ngoten ya mungkin kita jarang macet nih Pak ya. Kita kendaraan tuh jarang macet. Paling macet ketika kening napa? Lampu merah dan itu sedilut gitu. Tapi kalau
di kota-kota besar, Pak, di kota-kota besar seperti Malang, Surabaya, apalagi Jakarta nih, yang namanya kemacetan niku wis merupakan sesuatu yang biasa. Setiap hari itu pasti terjadi. Pasti terjadi, Pak. Nah, kalau sudah kena macet itu kan sesuatu yang tidak enak rasanya, gitu, Pak. Mungkin Bapak kadang pernah mengalami ya, macet suwi gitu. Pasti perasaannya wis sumpek, wis gelisah, resah. Masya Allah Pak, wis ongkep dan lain sebagainya itu, Pak. Itu kemacetan. Nah, kalau kemacetan di dunia ini biasanya kan buatan terlalu lama gitu ya. Paling hitungannya jam itu. 1 jam, 1 jam, 2 jam. Mungkin paling suwi nggih pinten niku? Paling suwi 12 jam, mungkin ono hang sampai rong dino mungkin. Tapi nggak ada yang sampai seminggu, 1 bulan, itu nggak ada macet itu, nggak pernah ada itu. Dan macet teng donya niki tasik bisa dihindari kan Pak. Tasik bisa dihindari. Pamane kita melaku rada adoh wis ono kemacetan, mungkin kita bisa menghindar, balik arah, golek jalan yang lain, jalan alternatif, katakan gitu, jalan lain, walaupun dengan belusukan gitu Pak ya. Kota-kota kan kadang-kadang seperti itu. Ketika kota di depan itu ada kemacetan, balik golek jalan alternatifnya gitu. Atau saat niki kan alat komunikasinya, alat komunikasi begitu luar biasa Pak. Kalau di kota-kota mungkin sebelum berangkat menuju ke tujuan itu buka kerin HP, melihat nopo Google Map-nya ning di tempat-tempat hang macet sak niki. Nah, kalau pas jalan yang akan dilewati macet berarti akan melewati jalan yang sakit menghindar gitu. Atau kadung wis terjebak dalam kemacetan berkendaraan niku wis sing bisa ubah maning we, nggak bisa balik, nggak bisa ngambil jalur lain. Ya untuk mengurangi panas, untuk mengurangi kegelisahan, mungkin bisa melakukan yang lain, buat dengan kipas-kipas gitu ya, buat dengan nyanyi dan lain sebagainya. Kalau mobilnya ada AC, mungkin AC-nya dinyalakan sehingga tidak terlalu panas. Nah, itu kalau terjebak kemacetan di dunia itu nggak terlalu lama dan masih bisa menghindar. Tapi kalau terjebak kemacetan di akhirat, wah niku payah nanti Pak. Sangat mengerikan malih niku. Apa ono mengki macet di akhirat kira-kira Pak ya? Kan mengki di akhirat niku mboten enten napa Pak? Mboten enten sepeda motor, mboten enten mobil kan niku. Semuanya ini akan berjalan kaki kan gitu Pak. Tapi apa kira-kira ada macet? Ada. Jadi nanti ada sebagian manusia yang terjebak dalam kemacetan. Dan kalau sudah terjebak dalam kemacetan di akhirat niku sangat mengerikan. Kenapa? Yang pertama, tidak bisa apa Pak? Tidak bisa mengambil jalur alternatif. Mboten wonten Pak. Mboten enten jalur alternatif, jalur yang lain mboten enten. Jadi semua manusia mungkin setelah dibangkitkan dari alam kubur niki nggih, semuanya nanti akan kumpul di sebuah tempat yang namanya padang mahsyar. Padang mahsyar. Nah, setelah itulah manusia nanti akan menuju kepada Allah. Menuju kepada Allah itu lewat satu jalur yang tidak ada lain. Napa namine niku Pak? Jalur niku namanya persidangan Allah. Semuanya pasti akan lewat persidangan itu. Jadi mboten wonten hang bobos nyelundup untuk menghindar persidangan, nggak ada. Semuanya akan lewat persidangan itu, Pak. Nah, disinilah nanti ada sebagian manusia yang atau manusia nanti akan terjebak, ada yang terjebak dalam kemacetan.
Nabi dalam hadisnya pernah menyampaikan kata, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bisa bergerak sedikit pun, mboten saged bergeser dua kaki manusia niki di hari kiamat. Yang bisa bergeser mboten saged bergerak, berarti kan macet, Pak. Macet, ngalami kemacetan, Pak. Ngalami kemacetan. Nah, hatta yus'al an arba, sampai dia melewati 4 hal. Sampai dia itu nanti ditanya tentang 4 perkara. Nah, itulah Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi mungkin kita sendiri mungkin akan mengalami, Pak, kemacetan di akhirat. Padahal enggak ada jalur lain yang bisa kita tempuh. Yang kedua, sangat mengerikan tadi. Yang kedua, Pak, macet di akhirat itu sangat lama sekali, Pak. Lama sekali. Karena satu hari di akhirat niku, Pak, satu hari di akhirat niku sama dengan 1000 tahun di dunia niku, Pak. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanah mimma ta'udun. Kata Allah niki dalam Al-Qur'an bahwa satu hari di akhirat niku podo kali 1000 tahun, bukan 1 tahun tapi 1000 tahun di dunia. Nah, kadung nanti kita itu macet setengah hari, 12 jam bapaknya setengah hari, maka macetnya bilang berapa tahun itu? Ya 500 kan, 500 tahun macet mereka. 500 tahun mandek yang bisa bergerak niku bisa kita bayangkan niku. Nah, niku maka dikatakan macet di dunia itu mboten enten napa-napa nih, tapi kalau macet di akhirat Masya Allah gitu. Nah, Bapak Ibu